Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga tetap keadaan sehat selalu ya. Oke, BTW kenalin, aku Dul Firdaus, mahasiswa S1 Pendidikan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sebuah platform ya, jenis platform yang bisa berguna bagi seorang tenaga pendidik atau seorang guru ya tentunya. Yang dimana platform tersebut nih bisa menjadikan inovasi atau alternatif untuk mendukung suasana yang baru nih di dalam kelas. Kayak apa sih platformnya? Oke, aku akan tunjukin ya. Jadi, teman-teman buka dulu ya Chrome atau sejenisnya gitu ya. Lalu ketik aja Play Factel. Oke, karena aku tadi udah coba-coba gitu ya untuk memberikan edukasi, jadi aku udah pernah login gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah klik Play Factel, pilih yang paling pertama ya teman-teman, ada tulisan ini ya, Play Factel gitu, Factel the Classroom Jeopardy Game Maker. Nah, jadi platform ini itu mungkin kalau teman-teman tahu di Amerika itu udah marak yang namanya Jeopardy Game gitu, sejenis kuis yang sudah famous di Amerika gitu, yang diadaptasi dari sana gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak kuis-kuis yang ada di Amerika gitu. Nah, kalau teman-teman baru bergabung gitu ya, jadi teman-teman apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika udah masuk ke websitenya, teman-teman klik login di sini ya. Oke, nah karena aku udah pernah login, jadi aku langsung masuk. Nah, nanti kalau teman-teman belum pernah, akan ada tampilan untuk daftar dulu gitu ya, kayak website biasanya gitu, suruh daftar dulu, habis itu bisa masuk ke website ini gitu. Nah, jadi pertama-tama ketika kita belum mempersiapkan apapun ya yang buat kuis gitu ya, kita klik dulu create game gitu ya. Kita klik, nah kita beri nama dulu, kita kuis apa gitu. Contoh, kita kuis di bidang biologi gitu ya, kuis biologi, create. Nah di sini teman-teman ada dua pilihan. Teman-teman mau membuat soal secara manual atau mau membuat soal yang dibantu oleh AI. Oke, mungkin kita ke AI dulu aja ya, karena nanti karena bisa buat ke manual juga gitu, biar kita sama-sama tahu. Oke, kita klik. Nah, di sini teman-teman ada kuantitasnya. Teman-teman mau dibikinkan soal berapa gitu dari AI-nya. Contoh kita buat 10 gitu ya. Nah, kita bikin 10. Kita pilih dulu topiknya. Karena tadi soalnya biologi, kita pilih biologi aja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sesuaikan. Teman-teman mau sebagai tenaga pendidik di jenjang apa gitu, elementary kah, atau middle, atau high, atau university gitu ya. Mungkin aku pakai di elementary-nya aja ya, di SD gitu ya. Nah, kita generate. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini ada udah beberapa soal. Ya, jadi karena ini adalah salah satu platform dari Amerika gitu ya, adaptasinya dari Amerika, jadi soalnya masih berupa bahasa Inggris gitu. Nah, kalau teman-teman atau tenaga pendidik lainnya kurang setuju dengan AI-nya, teman-teman bisa di manual aja gitu, yang tadi ada pilihan manual, opsi manual gitu. Nah, kalau pakai AI gimana cara masukinnya? Kita klik dulu. Kita mau di skala berapa gitu ya. Nah, di sini ada skornya. Jadi, di platform ini tuh udah ada skornya masing-masing gitu. Ada di skor 100, 200, 300, 400, dan 500. Nah, kita sesuaikan aja. Ini kira-kira cocoknya di skor berapa gitu. Contoh, di skor 100. Kita klik dulu 100-nya. Di situ kita tambahin kita klik icon tambah. Oke, kita ulang.
klik 100, klik tambah. Nah, udah masuk. Nah, jadi udah langsung ke soalnya gitu. Ada question, ada passwordnya. Nah, ini sampai nanti ke bawah seperti itu ya teman-teman. Jadi diklik dulu nomornya, habis itu diklik soalnya gitu sampai nanti selesai. Oke, ini aku skip dulu ya biar cepat. Nah, ini aku udah di halaman utamanya. Jadi tadi itu gini. Tadi itu ada tulisan back gitu ya. Jadi teman-teman klik aja backnya gitu. Nanti akan kembali ke tampilan ini gitu. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan soal lagi gimana? Tinggal klik aja poin di sini ya. Kita contoh di poin 200. Ya, 200 ini ya. Nah, di sini ada question contoh. Kita pakai soal organ yang mereproduk yang memproduksi sperma adalah. Nah, jawabannya ada di bawahnya. Testis. Oke. Nah, kalau teman-teman mau langsung pindah gimana? Klik aja yang ada icon di sebelah kanan ya. Jadi bisa digeser gini. Seret. Nah, ini udah otomatis ke geser sini, atau langsung diklik dari sini juga nggak apa-apa. Oke, dari sini. Nah, aku lengkapin dulu ya teman-teman. Oke, karena kita siapin jadwal kelompok ya. Jadi kalau udah semua, udah disiapin semua, kita klik save. Nah, oke, ini sudah ada 2 kategori gitu ya. Nah, nanti, oke, jadi kalau udah disiapin semua soalnya, tergantung ini teman-teman mau ada berapa kelompok gitu. Contoh bikin 4 kelompok, jadi ya bikin 4 kolom gitu. Di sini aku cuma nyiapin 2 aja buat contoh ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah semua ada final test vektor gitu. Buat soal apa ya? Soal final gitu. Contoh. Oke, kita save buat soal finalnya udah. Setelah itu kita klik play game. Kita klik play game. Nah, nanti akan muncul di web baru gitu ya. Nah, terus kita pilih vektor coba detail. Nah, tadi kan kita cuma nyiapin 2, jadi kita pilih 2 tim aja. Lalu no ya, tadi kan cuma 2, jadi kita pilih 2 icon aja. Udah, kita bikin game. Nah, di sini udah tertera buat soalnya. Nah, nanti sistemnya mereka milih tipe apa gitu. Contoh di angka 200, yang kiri atau kanan gitu. Yang 200 kiri contoh. Nah, nanti kalau benar kita klik di centang ini. Nah, kita continue. Selanjutnya nah, kita pilih 100. Contoh yang menang ada pineapple, kita klik pineapple gitu. Nanti kalau seumpama kita pilih 300, nah lalu foto itu salah menjawab, kita klik silang dan seterusnya. Nah, kalau seumpama udah selesai semua, kita klik final vektor. Oke, jadi reviewnya udah selesai. Mungkin di sini aku bakal ngasih beberapa rangkuman gitu ya. Jadi aplikasi dari PlayVektor ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh para tenaga pendidik atau para guru untuk memberikan memberikan nuansa baru gitu buat pengajaran dalam kelas, khususnya untuk pemberian kuis gitu. Jadi tidak melulu pakai lisan, tulis tangan dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan sebagai alternatif pemberian kuis kepada siswa-siswa supaya juga siswa-siswa itu lebih tertarik gitu buat mengikuti pembelajaran gitu.
Mungkin untuk cara penggunaannya juga sudah aku jelasin tadi. Mungkin dari keunggulannya dulu ya. Kalau keunggulannya itu dari Play Victor ini tuh mempermudah dan menarik gitu. Kalau menurut aku pribadi itu sangat menarik banget buat siswa-siswa supaya nggak boring gitu terhadap kuis kok gitu-gitu aja gitu ya kan. Terus kalau kelemahannya itu jadi ada beberapa fitur yang harus pro gitu ya teman-teman. Jadi yang aku jelasin tadi itu masih yang gratis gitu, belum yang pro, jadi masih terbatas gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya buat videonya karena udah panjang juga ya. Semoga tutornya bisa membantu. Kalau ada pertanyaan atau kesusahan bisa banget buat komen di bawah. Thank you so much and see you next time.